Man shalla subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, faka'annama shallal laila kullah, dapat pahala seperti sholat sepanjang malam. Mudah-mudahan kita istiqomah sholat subuh berjamaah. Man shalla subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, kana fi zimmatillah, maka dia di dalam perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hari ini dari mulai subuh ini sampai siang malam, insya Allah dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mati kita hari ini mati husnul khatimah. Man shalla subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, setelah sholat subuh dia tidak keluar masjid, qa'ada yadhkurullah, duduk berzikir mengingat Allah. Majelis ilmu ini termasuk majelis zikir. Apakah di masjid kita ini setiap subuh ada pengajian? Dari bunyi sambutannya nampaknya jamaah ini tidak sholat subuh-subuh semua. Ada yang pemain inti, ada yang pemain cadangan, ada yang pemain naturalisasi. Kalau di masjid itu ada pengajiannya, teruskan. Kalau di masjid itu tidak ada pengajian, maka berzikir dan baca Quran sampai waktu maghrib jam berapa? 6.20. Maka kita ngajinya sampai jam 6.20. Jam 6.20 pagi nih, bukan jam 6.20 maghrib. Jadi nanti kalau maghrib jam 6.30, ngajinya sampai jam 6.30. Kalau maghribnya jam 6.15, ngaji subuhnya sampai jam 6.15. Maka nanti jam 6.20 selesai pengajian, sholat sunat isyraq 2 rakaat. Usolli sunnatal isyraq, pakai qaf. Isyraq artinya terbit matahari. Saya sholat sunat isyraq 2 rakaat lillahi ta'ala. Ayatnya ya, ayat yang lama itu juga lah, wallah apalagi. Apa saja yang hafal, apa saja yang mudah, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Syaratnya 4. Salat subuh berjamaah, duduk berzikir mengingat Allah sampai terbit matahari, salat sunat 2 rakaat, kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah, dapat pahala seperti haji dan umrah. Hadisnya hadis hasan, ada dalam kitab Sunan At-Tirmidzi, tidak diragukan sedikit pun. Bagi yang belum pernah mengamalkan, mulai hari ini ada 4 kali kita bisa laksanakan selama bulan Ramadan. Hari ini hari Ahad. Ahad pertama, Ahad kedua, Ahad ketiga, Ahad keempat. Ini pertama. 3 kali lagi mudah-mudahan bisa kita buat insya Allah. Amin. Tak bisa 4 kali, 3 kali. Tak bisa 3 kali, 2 kali. Tak bisa 2 kali, sekali ini pun jadilah. Sekali ini pun tak bisa, pergi ke jembatan Sungai Batanghari. Tujuannya Pak Ustadz, masuklah dalam. Apa tujuan kita hidup? Wa ma khalaqatul jinna, tidaklah kuciptakan jin wal insa dan manusia illa liya'budun. Kita ini diciptakan tujuannya untuk ibadah. Kalau memang kita hidup ini tujuannya untuk ibadah, lalu bagaimana dengan bapak yang menanam sawit? Menanam sawit juga ibadah, karena hasil dari buah sawit membayar zakat, bangun masjid, beri buka puasa fakir miskin. Bagaimana dengan orang yang jaga toko? Jaga toko juga adalah ibadah. Tapi kalau sudah berkumandang azan, tinggalkan sawit, tinggalkan toko, kemas. Jangan gara-gara tausiah ini nanti yang nanam sawit tetap nanam sawit, yang jaga toko tetap jaga toko. Hayya 'alas shalah, tetap di toko. Pasti tanya orang, bapak tak ke masjid? Jaga toko juga ibadah. Jaga toko ibadah. Sebab kalau dia dapat duit, dia akan pakai untuk bangun masjid yang cantik dan indah. Masjid apa nama masjid kita? Nurdin Hasanah. Nur cahaya, din agama, hasanah kebaikan.
cahaya agama yang penuh dengan kebaikan. Memang luar biasa, memang bercahaya masjidnya, memang banyak kali lampunya. Dan tidak ada dindingnya ini yang semen, semuanya batu marmar. Marmar itu nama selat di Turki, namanya selat Marmara. Karena memang batu, tak tahu lah ya, entah dari Turki, entah dari Jambi, Allah. Tapi yang jelas ini luar biasa masjid ini. Bapak Ibu yang ada dari Sabang sampai Papua, kalau singgah ke Jambi, jangan lupa mampir ke Masjid Nurdin Hasanah. Karena pintunya kayu jati, batu marmernya menjulang sampai ke atas, lampunya pun luar biasa. Mudah-mudahan yang membangun masjid yang berwakaf ini diberikan Allah. Tunggu. Kalau dia masih hidup, dipanjangkan Allah umurnya. Kalau sudah meninggal, dilapangkan kuburnya, diselamatkan dari azab. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallah mithlahu baitan fil jannah, dibangunkan Allah untuknya satu tempat dalam surga. Setiap kita ini mesti bercita-cita selesai hidup kita, sebelum kita mati, kita meninggalkan masjid sebelum kita mati, insyaallah. Amin. Saya sudah lama lah tausiah ke Jambi, tapi rasanya baru inilah mimbar yang paling tinggi. Ya. Biasanya meja biasa-biasa, ini terkejut saya. Bagus juga kalau masjid-masjid lain tuh begini. Tak ada kurangnya masjid ini. Kurangnya satu aja. Cemanalah saya pulang nanti. Nah, ini yang sedang saya pikirkan. Ada pintu di belakang? Tak ada. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari pintu depan sampai kemari, berapa kaki yang terinjak, berapa tangan yang tak tersalami. Seandainya mereka menuntut di hadapan Allah, tak jadi saya masuk surga. Betul? Betul pula kata orang. Walaupun rezeki kita banyak, sudah bangun masjid, sudah tahajud, sudah tarawih, sudah witir, khatam Quran, tapi kalau kita menzolimi, menganiaya orang, kita tidak akan lepas dari hukuman Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bapak-bapak yang terinjak mau memaafkan silap salah saya. Mau bapak-bapak memaafkan saya? Dah, selesai sudah. Lebih baik rendahkan diri, hinakan di hadapan manusia, minta ampun, minta maaf kepada Allah, daripada kita disangka mulia di atas dunia, padahal kita nanti mencari orang di padang mahsyar minta maaf. Betul? Kalau untuk sekarang ini, sayalah yang paling tinggi sekarang. Kalau ada orang mengatakan dalam Islam itu perempuan dilecehkan, direndahkan, dihinakan, datanglah ke Masjid Nurdin Hasanah. Perempuanlah yang paling tinggi di sini. Lebih tinggi daripada ustaz lagi. Hai Besti. Allahu Akbar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, subuh ini yang mau saya sampaikan ada 5 poin. Siap mendengarkan? Bisa diingat yang 5 ini? Belum ku sampaikan lagi semua. Yang pertama, bahwa Allah menciptakan kita di atas dunia ini bukan tanpa tujuan. Jangan disangka kita di dunia ini macam ulat. Kenapa kita bisa ada di dunia ini? Tiba-tiba muncul aja. Habis buka, habis sahur, sampah kita buang ke tong sampah, besok pagi muncul ulat. Muncul dengan sendirinya. Tidak begitu. Kita dijadikan Allah. Kita ini makhluk yang sengaja diciptakan Allah, bukan makhluk yang tak sengaja. Kita ini diciptakan Allah, ada tujuannya. Maka Allah bertanya, apa khalaqnakum abatha? Apakah kamu sangka kamu itu kami ciptakan sia-sia? Semua kita insya Allah dijadikan Allah ini dengan tujuan. Maka hidup kita pun punya tujuan. Tujuan kita adalah menjadi hamba Allah yang hari satu 4 kali menjadi hamba Allah yang soleh. Makanya selesai wudhu kita berdoa, Allahumma ja'alni minat tawabin, waj'alni minal mutatahhirin, waj'alni min ibadikas.
Ibu mengandung, bapak berdoa, Rabbi habli minas sholihin. At-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatulillah. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu alayna wa ala ibadillahis. Jangan sampai hidup tanpa tujuan. Ustadz mau kemana? Saya mau ke Jambi. Dari Jambi Ustadz kemana? Dari Jambi saya ke Sarolangun. Dari Sarolangun Ustadz kemana? Dari Sarolangun saya ke Merlung. Dari Merlung Ustadz kemana? Langsunglah balik ke kampung ke Riau. Ada tujuan. Ini anak-anak muda sekarang banyak tak ada tujuan. Mau kemana anak muda? Kemana angin berhembus. Ini tak jelas. Mau kemana anak muda? Kemana air mengalir aja. Mengalir ke Sabu, ditangkap BNN. Mengalir ke LGBT, bencong. Mengalir ke uang haram, riba, korupsi. Kita hidup mesti jelas arahnya. Makanya kita minta kepada Allah, iyyaka na'budu. Berapa kali kita minta hidayah sama Allah? Tahiyatul masjid, ihdinas siratal mustaqim. Qabliyah subuh, ihdinas siratal mustaqim. Salat subuh, ihdinas siratal mustaqim. Salat isyraq, ihdinas siratal mustaqim. Supaya hidup kita jelas arahnya. Doakan supaya Ustaz Somad ini jelas arah hidup. Yang jadi pedagang, jelas arahnya. Yang jadi petani, jelas arahnya. Yang jadi kepala rumah tangga, jelas arahnya. Sampai akhirnya kita nanti semuanya mati dalam keadaan husnul. Jelas? Jadi kalau ada orang mengatakan Ustaz Somad itu ceramahnya tak jelas, telinga kau pokak. Ustaz Somad itu ceramahnya tak jelas, paket kau tak cukup. Saya selalu tausiah pakai poin. Kenapa Ustaz ceramah pakai poin? Supaya membiasakan mahasiswa-mahasiswa biasa menyimpulkan. Kenapa Ustaz kalau ceramah pakai poin-poin? Supaya anak-anak sekolah mencatat untuk laporan ke guru. Kenapa Ustaz ceramah pakai poin? Supaya intel tak saya lapor ke atasan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, hidup mesti punya tujuan. Yang kedua, menjadi hamba Allah, apapun profesinya, maka dengan profesi itulah dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul? Apa yang betul nih? Jadi polisi. Apakah dengan polisi itu dia bisa mendekatkan diri kepada Allah? Bisa. Tidak mesti jadi ustaz, jadi pengacara. Jadi pengacara mendekatkan diri kepada Allah. Jadi dokter. Jadi dokter mendekatkan diri kepada Allah. Bahkan dokter lebih bisa. Ustaz ceramah belum tentu didengar orang, tapi kalau dokter sangat bisa. Kenapa? Karena dokter kalau ngomong orang percaya. Pas diperiksa, Pak, kalau kita tengok dari diagnosa, ini Bapak tak sampai hari Jumat selesai. Ustaz ngomong suruh dia bertaubat, tak pernah dia. Menjerit Ustaz di atas mimbar, taubat, tak percaya dia. Tapi Pak dokter tak perlu pakai ayat, tak perlu pakai hadis, cukup sambil berbisik, langsung dia taubat. Betul? Hai dokter-dokter, inilah saatnya. Gunakan jarum suntik kalian. Pakai untuk menolong agama Allah. Jangan semuanya jadi ustaz. Anak-anak bapak ibu juga begitu. Dengan pistol polisi tentara bisa menolong agama Allah. Bebuih mulut ustaz ceramah. Jangan main judi slot, orang tak dengar. Jangan laga ayam, orang tak dengar. Tapi polisi tak perlu berteriak, tak perlu di atas mimbar, tak perlu tausiah, tak perlu tablik akbar, cukup dengan pistolnya. Yang mau main judi silakan. Mau main, main. Kupecahkan otak kalian. Main. Mudah-mudahan anak-anak muda kita jadi panglima, anak-anak muda kita jadi kapolri. Seragamnya dia pakai menolong agama Allah. Ini yang membuat saya semangat subuh ini, tentu saja karena tempatnya tinggi. Tapi yang buat saya semangat karena di bawah ini banyak anak-anak muda calon pemimpin masa depan.
20 tahun akan datang, mereka jadi Kapolda, mereka jadi Dandim, mereka jadi Danramil, mereka jadi Panglima. Mereka akan memakai kekuasaannya menolong agama Allah. Takbir! Yang tua-tua tak usah takbir. Ustaz Somad ini selalu menyinggung perasaan orang tua. Mendengar tausiah Ustaz Somad itu kuncinya satu, tak usah tersinggung. Karena beberapa jamaah tersinggung pulang meninggal. Jadi Ustaz kenapa menyepelekan jamaah yang tua? Saya tidak pernah menyepelekan jamaah yang tua. Karena saya tidak pernah melihat kalian sebagai orang tua. Kalian adalah anak-anak muda yang terjebak di tubuh orang tua. Ini yang datang subuh ini semuanya muda. Walaupun usianya tua, walaupun beruban, yang datang subuh ini adalah muda semangatnya semua. Walaupun umurnya 17 tahun, 20 tahun, kalau sekarang dia masih tidur di rumah, itu layak dibawa ke panti jompo. Anak muda adalah orang yang sholat subuh berjamaah. Ibu-ibu, walaupun suami ibu umurnya 70, kalau dia ke masjid, dia adalah anak muda. Pulang dari sini, bilang, kau masih muda bang. Anak ibu, walaupun umurnya 17 tahun, kalau tak sholat ke masjid, dia orang tua. Balik dari sini, ikat semua pakaiannya, antarkan ke panti jompo. Setuju? Awas kalau tak kalian antar.